نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ahibati fillah, malam ini malam 12. Nah, malam 11. Malam 11. Malam 11 Sya'ban. Tinggal 20 hari lagi atau kurang dari 20 hari kita akan masuk ke bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap memasuki bulan Ramadan? Apa kiranya bekal yang sudah kita kumpulkan? Apakah kita sudah membiasakan diri dalam sehari kita membaca 1 juz Al-Quranul Karim? Apakah sudah kita membiasakan diri untuk puasa sunnah yang Rasulullah SAW banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Atau malah sebagian di antara kita sibuk wisata kuliner untuk mempersiapkan diri bagaimana di bulan Ramadan sudah nggak kepingin makan-makan yang lainnya. Padahal seharusnya kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh. Malam ini adalah malam sebelum terakhir kajian kita ba'dal maghrib. Selasa depan adalah selasa terakhir kajian ba'dal maghrib. Dikarenakan setelah itu mahasiswa STD akan masuk ke pekan tenang, kemudian kajian di bulan Ramadan insyaallah akan diadakan sebelum berbuka. Maka semoga sisa waktu yang ada bisa kita manfaatkan untuk membaca beberapa hadis dan menyimak sabda-sabda Rasulullah berkaitan dengan etika. Nah, tafadhal. Bab an-nakhila min ad-du'a. Nah. Assalamualaikum ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babun nakhilati minad du'a. Qala haddatsana Umar ibn Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'mash, qala haddatsani Malik ibn al-Harith an Abdurrahman ibn Yazid, qala kana ar-Rabi ya'ti al-qamata yawmal yawmal jumu'ah fa idza lam akun sammata arsalu ilayya faja'a marratan walastu sammata falaqiyani al-qamah wa qala li alam tara ma ja'a bihi ar-Rabi' qala alam taro aktsara ma yama aqalla ijabatahum wa dzalika anna Allah la yaqbalu illa an-nakhilata minad du'a. Qultu awalaysa qala dzalika Abdullah qala wa ma qala. Qultu qala Abdullah la yasma'u Allahu min musmi'in wala min mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yathbutu min qalbihi. Qala fadhakara Alqamah qala na'am. Barakallahu fikum. Babun nakhila minad du'a. Bab tentang doa yang lulus. Kenapa banyak permohonan-permohonan kita yang tidak dikabulkan? Sebagian orang bertanya, Ustadz, saya sudah bertahun-tahun berdoa memohon. Sebagian meminta jodoh, sebagian menginginkan pekerjaan. Tapi terkadang
Apa yang dia pinta tak kunjung datang. Dalam hadis ini atau asar ini menjelaskan bagaimana Allah mengabulkan doa yang tulus dari hati. Allah berjanji mengatakan ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Malam hari ini juga malam yang seharusnya kita memohon kepada Allah untuk kebaikan negeri kita. Besok tanggal berapa? Tanggal 17 yang katanya ada pencoblosan untuk menentukan siapa pemimpin yang berhak memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Maka nasihat ana kepada semuanya untuk tidak banyak bicara, untuk tidak banyak komentar, tapi banyak berdoa. Isi waktumu mulai malam ini sampai esok dengan memanggil nama Allah Al-A'zam, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Minta sama Allah Al-Hayy, dialah yang maha hidup, dialah Al-Qayyum, Qayyimus samawati wal ardh, yang ngatur langit dan bumi ini Allah Azza. Allah mau bikin Indonesia ini banjir, jadi banjir. Allah mau bikin negeri kita hancur, Allah hancur. Allah bikin negeri yang lainnya aman, makmur dan tentram, itu Allah yang bikin Azza wa Jal. Jadi mintalah dengan nama Allah yang agung agar Allah memperbaiki urusan kita dan tidak menyerahkan kita kepada diri kita sendiri, kepada usaha kita sendiri. Karena sebagian orang terlalu percaya diri dan itu tidak baik. Engkau seharusnya lebih percaya kepada Allah daripada apa yang ada di dompetmu. Lebih percaya kepada Allah Azza wa Jalla daripada usahamu. Karena kita tahu banyak orang berusaha tapi hasilnya nihil. Maka berdoalah, mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan negeri kita, untuk memberikan kepada negeri kita pemimpin yang mampu menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, yang mampu dengan izinnya memberikan rasa keadilan kepada rakyat Indonesia, menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Taib. Al-Imam Bukhari berkata telah mengajarkan kepada kami ayahku, yakni Hafiz, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-A'mash. Al-A'mash berkata telah mengajarkan kepadaku Malik bin Harith. Dia meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Yazid. Abdurrahman ibn Yazid ini 3 orang ini muridnya Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman bin Yazid, Rabi' bin Khuthaim dan Alqamah, 3-tiganya itu muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Alqamah itu pamannya Abdurrahman bin Yazid. Apa kata Abdurrahman bin Yazid? Kana Rabi' ibn Khuthaim. Subhanallah, ana membaca perjalanan hidup Rabi' ibn Khuthaim. Kalau antum baca dari kitab Al-Imam Al-Zahabi, Siyar A'lamin Nubala, kitabnya Ibnul Jauzi, Sifatus Safwa, kitab Hilyatul Awliya, antum akan dapatkan banyak pelajaran penting dari Ar-Rabi' ibn Khuthaim. Satu pujian dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Sebelum anda bacakan pujian Abdullah bin Mas'ud, Al-Imam Zahabi mengatakan tentangnya, Al-Imam
al-qudwah, al-abid. Dia imam, dia seorang yang layak disebut public figure, qudwah. Tidak seperti yang kita lihat semua orang jadi public figure, jadi contoh dan tauladan. La, mereka yang jadi contoh kebaikan, yang mengajarkan kepada umat kebaikan, pantas disebut public figure. Al-abid, seorang yang ahli ibadah. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Ayyub Al-Ansari, dari Amr bin Maimun, dan dia ini lahir di masa Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Imam Zahabi, wa huwa qalilur riwayah. Sedikit riwayat-riwayat yang dia sampaikan, hadis-hadis yang dia sampaikan ada, tapi tidak banyak. Illa annahu kabirus sya'n. Tapi dia orang besar, orang yang memiliki pengaruh, orang yang dijadikan contoh oleh para tabi'in pada waktu itu. Kata putranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Ubaidah, kana Rabi' bin Khuzaim. Rabi' bin Khuzaim ini kalau masuk Abdullah bin Mas'ud, nggak boleh ada orang lain yang masuk. Mereka berdua sampai selesai urusan. Kenapa juga? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Yazid, lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Ini sahabat Nabi mengatakan, wahai Abu Yazid, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, niscaya Nabi akan mencintaimu. Subhanallah. Sebuah kesaksian bin Mas'ud yang dia biasa keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan seakan-akan beliau anggota keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan kalau Rasulullah melihatmu, Rasul akan cinta sama engkau. Wa ma ra'aituka illa dzakartul mukhbitin. Aku enggak pernah melihat engkau kecuali aku ingat dengan orang-orang yang tunduk kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza Rabi' bin Khuzaim ya syabab. Kata Al-Imam Al-Zahabi ketika menyebutkan asar ini, fahadhihi manqabatun azimatun lirrabi'. Fadilah, sebuah keutamaan yang besar untuk Rabi' bin Khuzaim. Lalu Imam Zahabi menyebutkan sanad dia. Imam Zahabi pada abad ke-8 Hijriah, dia menyebutkan sanad itu bersambung. Dia mengatakan akhbarani biha Ishaq al-Asadi qala anba'ana Ibn Khalil qala anba'ana Abu al-Makarim al-Taimi qala anba'ana Abu Ali al-Muqri qala anba'ana Abu Nuaim qala haddatsana Tabrani, terus sampai kepada putranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abu Ubaidah, untuk menyebutkan kalau ini sabit. Itu sebuah keutamaan yang besar. Rabi' bin Khuzaim kalau datang orang bertanya kepada dia tentang urusan agama, maka Rabi' mengatakan, ittaqillah fima alimta. Bertakwalah engkau kepada Allah atas ilmu yang engkau ketahui. Jangan sampai ilmu itu hanya dijadikan hiasan untuk dirimu. Amalkan ilmu itu. Wa mastu'thira bihi 'alaika faqilhu ila 'alimi. Yang engkau enggak punya, serahkan kepada orang yang alim. Wasiat Rabbi ini seakan-akan buat kita semua jemaah. Yang di masa sekarang semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa nulis apa saja dia komentari, punya ilmu nggak punya ilmunya, bahkan berdebat. Padahal seharusnya kalau ketika kau melihat sesuatu yang ilmumu nggak sampai ke sana, serahkan kepada para ulama.
Kemudian beliau mengatakan, wa ma khairukumul yaum bi khair. Orang yang terbaik di antara kalian itu bukan orang terbaik sebenarnya. Kalau engkau merasa baik, walakinnahu khairun min akhar syarrun minhu. Dikatakan orang baik karena dia lebih baik daripada orang yang lebih buruk dari. Tapi kalau dikatakan orang terbaik, enggak lah. Jadi kalau dibandingkan dengan orang yang lebih buruk, mungkin engkau jadi orang baik. Wa ma tattabi'un, dan kalian tidak mengikuti kebenaran dengan benar-benar mengikuti. Kebanyakan kita itu mengikuti kebenaran kalau sesuai dengan nafsu kita. Cocok, diamalkan. Nafsunya nggak terima, ditinggalkan dan diabaikan. Sehingga banyak hukum-hukum Allah yang kita ketahui tapi kita abaikan. Wa ma tafirruna minasyarri haqqa firarih. Kalian mengatakan lari dari keburukan, tapi sejatinya kalian tidak kabur dengan sebenar-benarnya orang yang kabur dan melarikan diri dari keburukan. Sebagian di antara kita masih dekat-dekat dengan keburukan. Bahkan sebagian berteman dengan syaitan. Wala kullu ma anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adraktu. Tidak semua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian itu bisa memahaminya. Makanya harus bertanya kalau nggak faham. Wala kullu ma taqra'una tadruna mahu. Tidak semua yang kalian baca kalian tahu apa maksudnya juga. Lalu beliau mengatakan as-sarair allati yukhfaina minan nas wa hunna lillahi biwadin. Hati-hati dengan as-sarair. Ketika kalian sendirian, tentang isi hati kalian, tentang sesuatu yang kalian rahasiakan, yang orang-orang nggak tahu apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Wa hunna lillahi biwadin. Itu semuanya di sisi Allah dalam satu lembah, dalam pandangan dan pengawasan Allah. Iltamisu dawa'ahunna. Kalian cari obatnya. Apa obatnya? Ketika kita sendirian, tentang hal-hal yang kita sembunyikan dalam jiwa kita, perasaan-perasaan buruk. Wa ma dawa'uhunna illa an yatuba thumma la ya'ud. Obatnya itu bertobat dan tidak kembali. Ketika kita bisa menjamaah yang mungkin ada perbuatan-perbuatan yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla, bagaimana ngobatinnya? Tobat dan jangan ngulangi lagi. Ini wasiat Ar-Rabi' bin Khuthaim. Al-Imam Zahabi menukil bahwa Rabi' ada seorang yang mengatakan ma'ara Rabi' bin Khuthaim takallama bi kalamin mundu 20 sana illa bi kalimatin tas'ad. Selama 20 tahun dia dampingi Rabi', belajar sama Rabi', kumpul sama Rabi' ibn Khuthaim. 20 tahun nggak pernah itu mengucapkan kalimat kecuali kalimat itu kebaikan yang naik ke atas. Nggak pernah ngomong macam-macam. Nggak pernah bicara munhu kalimatu aab, kalimat yang jadi aib, yang kemudian dia dicela dengan kalimat tersebut. Artinya beliau benar-benar menjaga apa yang dia ucapkan, memilih apa yang hendak dia katakan. Makanya kalau 20 tahun jemaah, dan dia disebutkan qalilur riwayah, dia benar-benar memilih, tidak semua dia sampaikan. Ats-Tsauri meriwayatkan dari seseorang, dari ayahnya, dia mengatakan, aku pernah berkumpul sama Rabi' beberapa tahun. Fama sa'alani an syai'in mimma fihi nas. Nggak pernah dia tanya tentang urusan-urusan dunia, urusannya manusia ini, illa anhu qala li marrah. Cuma dia pernah tanya hanya dia pernah tanya satu hari kepadaku, ummuka hayya, ibumu masih hidup. Artinya waktunya itu untuk berzikir, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla.
Pernah Rabi itu kalau ditanya, kaifa asbahtum, gimana kabar kalian pagi hari ini? Gimana kabar kalian? Qala du'afa mudhnibin. Pagi hari ini kita orang-orang yang lemah, banyak dosa. Na'kulu arzaqana, kita makan rizki Allah berikan kepada kami. Antadhiru ajalana, sedang menunggu giliran ajal kita datang menyumpahin kita. Sejatinya tiap pagi kita seperti itu. Jadi ketika seorang hamba di pagi hari merasa dirinya lemah, dia akan minta tolong sama Allah. Antum akan mulai pagi hari antum dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi di waktu pagi, zikir petang di waktu petang. Karena antum tahu banyak dosa. Anak kalau nggak istighfar, anak kalau nggak baca subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih, bagaimana anak memulai kehidupan ini? Ketika keluar dari rumahnya dia akan baca doa. Karena dia merasa lemah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika dia naik kendaraannya, rasa lemah itu ada pada diri dia. Maka dia berdoa mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Orang yang merasa lemah itu akan terus bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Rabi mengajarkan kepada kita itu. Dia pernah berkata, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yadmahil. Ingat, segala sesuatu yang bukan karena Allah Azza wa Jal itu akan luntur, akan hilang. Ini bicara tentang keikhlasan. Kita lihat bagaimana Rabi menjaga keikhlasannya, syaikhana. Ya Allah, ya. Ats-Tsauri meriwayatkan dari budaknya Rabi', budak perempuannya Rabi'. Dalam rumah Rabi' biasa baca Quran pakai mushaf. Katanya, kana annahu kana yadkhulu alaihi ad-dakhil wa fi hijrihi al-mushaf fayughattih. Dia lagi baca Quran, tahu-tahu ada orang masuk, langsung Qurannya itu ditutupin sama dia. Dia menjaga keikhlasannya. Kita kadang-kala ingin menunjukkan amal soleh kita, tapi Rabi tahu. Makanya dikatakan bahwasanya Rabi itu nggak pernah sholat sunnah di masjid kecuali sekali. Sholat qobliyah wala ba'diyah fil masjid. Pokoknya nawafil nggak pernah mungkin dia sholat tahiyatul masjid ya. Tapi dia nggak pernah sholat nafilah di masjid kecuali sekali. Di mana dia laksanakan di rumahnya. Apa penyebabnya? Dia menjaga keikhlasan dirinya. Kita perlu punya amalan yang tersembunyi yang nggak ada orang tahu, kecuali orang rumah kita, yang dia tahu luar dalam kita. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Sebagian orang semua sholat sunnahnya di masjid. Ya mungkin karena pekerjaan dia. Tapi berusaha sunnah di dalam rumah kita. Jangan semuanya, khususnya ba'diyah lah. Ba'diyah isya, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib kalau untung pulang ke rumah. Usahakan laksanakan di rumah. Itu Rabi berusaha. Dan dia mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau Nabi melihatmu, Nabi akan cinta kepada sallallahu alaihi wasallam. Imam Dhahabi menyebutkan putrinya Rabi' mengatakan, aku biasa berkata kepada ayah, kuntu aqulu ya abata ala tanam. Putrinya ini sampai capek ngelihat abahnya nggak tidur malam hari. Bahkan sebagian orang itu
Sholat isya dia perhatikan Robi. Dia perhatikan rambutnya apa. Subuh nggak berubah tatanan rambutnya Robi. Nggak tidur orang ini. Kelihatan dari mana? Rambutnya. Yang namanya orang tidur. Maka orang yang seperti itu nggak mungkin telat sholat subuh. Sampai anaknya mengatakan, ya abata ala tanam. Abah nggak tidur abah. Fayaqulu kaifa yanamu man yakhaful baya. Gimana tidur orang yang takut malam hari itu turun azab Allah Azza wa Jalla. Rabi mengingat firman Allah, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah orang-orang kampung, orang-orang negeri itu merasa aman tidur di malam hari? Bisa jadi Allah kirim azab di malam hari. Hilang satu negeri itu sebelum subuh, coba. Hilang. Maka Rabi mengatakan sampai dia susah tidur. Di akhir hidupnya Rabi itu kena stroke. Sampai dia dibawa ke masjid itu dipapah. Dulu mungkin gak ada kursi roda. Dia dibawa dipapah ke masjid. Orang-orang mengatakan kepada dia, qad rukhisolaka, engkau sudah punya rukhsah, sholat di rumah gak apa-apa, engkau kan sakit. Bayangkan jemaah, sekarang orang-orang sehat gak berangkat ke masjid. Ar-Rabi' bin Huthaim dalam kondisi sakit dipapah ke masjid. Dikatakan engkau punya dispensasi. Sekarang mencari rukhsah. Ketika ditawarkan rukhsah kepada Rabi', dia mengatakan, inni asma hayya 'alas shalah. Aku itu dengar panggilan hayya 'alas shalah, dipanggil ayo salat. Ayo ke masjid sini. Fa in istata'tum an ta'tuha walau habban. Kalau kalian bisa datengin kalian walaupun kalian merangkak ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dia mengajarkan kepada kita nih yang masih muda-muda, yang kadang-kala masih telat sholat jemaah. Rabi subhanallah dengar azan berangkat ke masjid. Sufyan Tsauri meriwayatkan, akhirnya dikatakan kepada Rabi, lau tadawait, kalau engkau berobat. Apa kata Rabi? Kita tahu para ulama berbincang tentang masalah berobat dan masalah udahlah nggak usah berobat, membiarkan penyakitnya. Lau tadawait, kata Sufyan, kalau engkau berobat. Qala dzakartu 'adan wa thamud, aku ingat dengan 'ad dengan thamud wa ashabur ras wa qurunan baina dzalika katsira, dan generasi-generasi yang banyak sekali di antara 'ad thamud sampai masanya dia. Kanat fihim auja' wa kanat lahum atibba. Di antara mereka ada yang terkena penyakit-penyakit dan di antara mereka ada dokter-dokter. Fama baqiyal mudawi walal mudawa illa waqad fani. Dokternya dan yang sakit habis. Mengingatkan, Robi, kalau engkau berobat, ketahuilah yang menyembuhkan itu Allah. Jangan terlalu percaya sama dokter. Jangan bergantung sama obat. Seakan-akan kalau anak ke dokter fulan selesai urusannya. Dan ini termasuk ucapan yang dilarang. Tatkala kita mengatakan, oh karena dokter fulan anak sembuh. Hati-hati. Robi mengingatkan, dokternya mati, yang sakit juga mati, nggak ada yang tersisa. Supaya kita bergantung sama Allah Azza wa Jal, dan usaha silahkan dijalankan. Asy-Sya'bi menceritakan bahwasanya Rabi' nggak pernah lagi dia duduk di pinggir jalan, duduk majelis ya. Rumah orang dulu nggak kayak rumah orang sekarang, ada terasnya yang bagus, yang besar. Mereka biasanya kalau duduk di mana? Pinggir jalan. Untuk melihat mahasiswa kadang-kala duduknya di mana? Di pos satpam sana, depan masjid sana. Ditanya, Robi, kenapa kau nggak ikut duduk-duduk sama kita nih? Apa kata dia?
Akhafu an ara amran. Akhafu an la arudda salam. Akhafu an la ughmidha basar. Kata dia, aku takut lalu aku tidak mengingkarinya. Aku takut tidak menjawab salam. Ada orang salam lalu aku nggak menjawabnya. Aku takut tidak bisa menundukkan pandanganku. Gimana dengan orang-orang sekarang jamaah yang ya mereka jalan-jalan memang untuk cuci mata. Sekarang kalau acara Car Free Day, apa yang dilihat di sana? Siapa yang pernah ke alun-alun? Mahasiswa yang hari Ahad pernah ke alun-alun pagi-pagi? Nggak ada? Masya Allah, ada Ustaz. Lihat Robi duduk nggak mau, takut, nggak bisa menundukkan pandangan. Bukan malah datang ke. Kalau mungkin ada sebagian mahasiswa yang mungkin mau main basket, kata dia, enggak Ustaz, anak alun-alun main basket Ustaz. Kita punya lapangan basket. Jauh lebih bagus daripada yang alun-alun. Kenapa harus ke sana? Maka jaga pandangan. Kalau sekarang kita perlu jaga pandangan kita dari HP kita. Kadangkala ada yang lewat, iklan lewat, yang kadangkala kita tidak ingin melihatnya, maka tolong dijaga. Pernah suatu hari, ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhudnya, Robi itu beli kuda, harganya 30.000 dirham untuk berjihad. Dia berangkat perang. Kemudian dia perintahkan budaknya, pembantunya untuk cari rumput. Robi sholat, dia ikat kudanya. Akhirnya pembantunya datang bawa rumput, tanya sama dia, ya Robi, aina farasuka? Robi, qala suriqat ya Yasar, dicuri Yasar, kata dia. Qala wa anta tanzur ilaiha, engkau ngelihat dia dicuri? Kata dia. Qala na'am. Na'am ya Yasar, iya aku ngelihat. Tapi kondisinya aku sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Falam yashghalni an munajat Rabbi syai'. Aku nggak peduli ketika aku bermunajat sama apapun yang terjadi, aku nggak peduli. Ini ada kaitannya dengan bab kita bentar lagi. Dengan apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Khuzaim. Dia mengatakan, aku kalau lagi berdoa, aku fokus berdoa, nggak peduli dengan apapun yang terjadi. Lalu apa kata Rabi' bin Khuzaim? Mengatakan, Allahumma innahu saraqani walam akun liasriqahu. Ya Allah, dia mencuri dari aku dan nggak mungkin aku akan mencuri dari dia. Enggak lah. Allahumma in kana ghaniyan fahdihi. Ya Allah, kalau dia orang kaya yang mencuri itu, berikan hidayah kepada dia ya Allah. Wa in kana faqiran fa'aghnihi. Kalau dia fakir, cukupi kehidupan dia ya Allah. Salah sama 3 kali dia berdoa ini jemaah. Tidak seperti mahasiswa sandalnya hilang, ribut. Seakan-akan ini Rabi kehilangan apa? 3 kuda harganya 30.000 dirham. 10 dirham 1 ekor kambing. Harga kudanya Rabi itu harga 3.000 kambing. Itu bisa bayang. Dia punya hati yang besar. Ya. Berusahalah kita untuk berusaha menata hati. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita doakan orang itu. Walaupun boleh keburukan buat orang itu, tapi kalau antum mendoakan kebaikan buat orang itu adalah lebih utama. Tapi masih banyak jamaah yang berkaitan dengan Rabi' ya. Yang terakhir nih,
atau ada dua hal yang disebutkan oleh Imam Al-Jauzi. Anaknya Robi ini kadang-kala datang ke abahnya. Robi lagi sama tamunya, datang putrinya mengatakan, ya Abah, aku mau pergi ya, mau bermain. Mau bermain. Apa katanya? Izhabi faquli khair. Sana engkau pergi dan katakan yang baik, ucapkan yang baik. Sampai orang-orang ngomong, nggak perbolehkan dia main aja gitu. Sampai akhirnya anak ini berangkat lagi, Abah aku mau main, kata dia. Ya bunayya quli khairan, wahai ananda, ucapkan ucapan yang baik. Robi milih kata-kata kalau bicara dia. Akhirnya ibunya ngomong, ngomong sama bapak, atahaddath, Abah aku mau ngobrol, bukan mau main, mau bicara. Fayaqul inni lam asma'illah radiya li ahadin al-la'ib. Aku nggak pernah mendengar Allah itu ridho dengan permainan untuk seorang pun. Maka kalau bicara main itu tercela. Maka Robi minta anaknya jangan ngomong mau main, ngomong mau apalah, hal-hal yang bermanfaat. Yang terakhir, Robi ini setelah sakit kena stroke, dia itu kepingin makan ayam. Dia tahan 40 hari makan ayam itu. Kepingin tapi nggak ngomong dia. Sampai setelah 40 hari nggak tahan dia. Dia ngomong sama istrinya, ishtahaitu lahma dajaj mundu arba'ina yauman fakafaftu nafsi raja'an takuf. Aku tuh kepingin makan ayam sejak 40 hari. Aku berusaha untuk menahannya agar keinginannya itu berhenti, hilang keinginannya. Tapi ternyata nggak hilang keinginan. Tetap kepingin makan ayam. Fa'abat. Faqalat lahu imra'atu, istrinya ngomong, subhanallah. Wa ayya syai'in hadha hatta takuffa nafsak anhu qad ahallahu laka. Kenapa engkau harus menahan dirimu, kata dia. Halal makan ayam itu. Halal apa haram jemaah? Halal. Halal engkau makan ayam. Akhirnya istrinya kirim orang ke pasar beli ayam dengan harga 1 dirham. Disembelih, dibakar, dibikinkan roti, dibikinkan bumbu macam-macam sudah. Ditaruh di wadah, di nampan itu jamaah, diletakkan di depannya Robi. Gimana rasanya 40 hari nahan kepingin makan ayam jamaah? Antum bisa rasakan kalau antum puasa, terus datang waktu berbuka, Allahu Akbar. Robi 40 hari nunggu ayam. Sudah disajikan di hadapannya, ketika mau makan, tahu-tahu ada yang ngetuk pintu. Tasaddaqu alayya barakallahu fikum. Ada orang minta-minta. Ada orang mengatakan tasaddaqu alayya barakallahu fikum. Sedekah kalian bagi sedekah kalian kepada aku lah, semoga Allah memberkati. Nggak jadi makan Robi. Wa qala li imraati khudhi hadha falaffi. Ini ambil, bungkus, kasihkan ke orang minta-minta itu. Kata istrinya, subhanallah. Ini kayak gini jemaah. Kata dia, faqala if'ali ma amuruki. Lakukan apa yang kusuruh. Robi mengingatkan istri harus patuh sama suami. Laksanakan yang aku suruh. Kata istrinya, fa ana asna ma huwa khairun lahu. Gimana kalau aku lakukan yang lebih baik buat dia dan lebih dia sukai daripada ini? Qala wa mahu, kata Robi apa? Nu'tihi thamana hadha. Harga makanan ini semuanya kita kasihkan kepada peminta-minta itu, engkau makan yang kau inginkan. Qad ahsanti, bagus kau, kata. Mana? Kasihkan fulusnya, kata dia. Kasihkan fulusnya, kata dia. Ini fulusnya taruh di nampan itu, bungkus, kasihkan kepada. Allahu Akbar jamaah. Wadfa'ihi jami'an ila sa'il. Sampai seperti itu orang jamaah. Hadza Rabi' ibn Khuzaim yang kata Abdullah bin Mas'ud,
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, dia akan cinta kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi rabbil alamin. Naam. Di sini disebutkan Alqamah. Alqamah juga muridnya Abdullah bin Mas'ud. Katanya Abdurrahman bin Yazid, Rabi biasa datang ke rumahnya Alqamah pada hari Jumat. Kalau aku nggak ada, yakni keponakannya Abdurrahman bin Yazid, kalau nggak ada di sana, maka biasanya paman Pai manggil aku. Faja'a marratan walastu thammata. Akhirnya datang ke sana, aku lagi nggak di situ. Setelah pertemuan Alqamah, pamannya ini berjumpa dengan Abdurrahman bin Yazid. Lalu dia mengatakan, engkau tahu nggak alam taro ma ja'a bih Rabi'? Engkau tahu Rabi' ini bawa sesuatu. Satu hal yang baru seakan-akan. Qala, dia mengatakan, alam tara aksar mayit unnas wa ma aqalla ijabatahum. Engkau lihat banyak jawaban kok sedikit buat mereka. Wa dzalika anna Allah, penyebabnya karena Allah Azza wa Jalla la yaqbalu illa an-nakhila minad du'a. Allah tidak menerima doa kecuali yang tulus, yang serius, yang hanya ikhlas meminta kepada Allah. Lalu katanya Abdurrahman ibn Yazid mengatakan kepada pamannya Alqamah, qultu awalaysa qala dzalika Abdullah. Bukankah Abdul bin Mas'ud pernah mengatakan itu? Artinya gurunya pernah mengatakan itu. Qala wa ma qala, apa yang dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud? Akhirnya Abdurrahman bin Yazid mengatakan, Abdullah bin Mas'ud berkata, la yasma'ullah min musmi' wala min mura'in. Allah tidak akan mendengarkan doa dari orang yang ketika berdoa hanya ingin didengarkan orang, yang ketika dilihat sama orang doanya. Wala la'ib, dan tidak dari orang yang main-main ketika berdoa. Sebagian orang berdoa nggak tahu ada di mana pikiran dia, hati dia ada di mana. Yang penting dia memohon. Illa da'in da'a yathbutu min qalbi, kecuali orang yang berdoa yang dari hatinya, kokoh hatinya, minta permintaan itu tidak ada yang mengganggu hati dia ketika dia memohon kepada Allah. Qala fadzakara Alqamah qala na'am. Akhirnya Alqamah ingat, oh iya, ana jadi ingat. Subhanallah jemaah. Ini berkaitan bagaimana Rabi ketika kudanya dicuri, dia terus berdoa. Karena dia kalau selagi berdoa dia nggak memikirkan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang adzan.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidi. Baik, ini ada beberapa pertanyaan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada antum sekeluarga. Amin. Ustadz, izinkan kami menanyakan sesuatu. Ana punya sahib, sebut saja Fulan. Fulan ini sedang mengalami masalah, yaitu istri Fulan dan adik kandungnya. Setiap kali bertemu sering konflik. Dimulai dari hal kecil bisa menjadi hal besar. Dan Fulan selalu gelisah tiap kali ada momen pertemuan kedua orang tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz untuk sahib anak ini. Semoga dengan nasihat yang Ustaz berikan dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas antum dengan kebaikan. Jamaah, banyak permasalahan itu bahkan kita tidak mengalah. Maka yang termasuk orang yang berakal sehat itu at-taghaful, melupakan kesalahan orang, tidak menanggapi. Maka nasihati kepada teman antum ini agar ngasih nasihat istrinya untuk tidak menanggapi, tidak berbicara kecuali yang penting. Kadangkala orang kalau sudah ada kebencian jamaah, semuanya jadi salah. Apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, walaupun niatnya baik, karena lawannya ini sudah benci sama dia, maka semua akan jadi buruk. Maka sampaikan kepada istrinya, kepada teman antum ini, agar istrinya tidak banyak bicara, kemudian tidak banyak menanggapi. Lihat kok sepertinya ada omongan gak enak, segera pulang, segera pergi. Makanya jamaah, kenapa termasuk hak istri itu punya rumah sendiri? Salah satunya untuk menghindari perkara-perkara. Dan kalau datang ke tempat di mana berjumpa dengan adiknya, suruh bawa oleh-oleh, bawa hadiah ya. Dan berusaha untuk menghindar. Sambil terus didoakan. Dan minta juga suami untuk berbicara seperti itu kepada adiknya. Seakan-akan dia belain adiknya. Ketika ngomong sama istrinya, seakan-akan dia belain istrinya. Ketika ngomong sama adiknya, seakan-akan dia belain adiknya, demi untuk memperbaiki dua orang ini. Barakallahu fikum. Saat saya mau bioskop film religi, jemaah, film religi yang kayak apa? Di mana di situ diumbar aurat ya, akan terlihat wanita-wanita yang tanpa jilbab. Antum melihat film religi, filmnya alur ceritanya religi, tapi yang terjadi dalam pembuatan film itu kemungkaran. Yang bukan mahramnya berduaan, yang bukan mahramnya bersentuhan. Di kamar nanti berduaan, di film seakan-akan suami istri. Religi apanya? Maka berusaha untuk meninggalkan hal itu, apalagi berangkat ke bioskop ya. Di sana kadangkala nonton bersama pacarnya, berduaan, campur baur. Tinggalkan hal itu jamaah. Banyak yang perlu antum tonton dari kebesaran-kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau antum bosan dalam rumah, bosan capek di rumah, antum ajak istri antum, antum ajak keluarga antum berangkat ke tempat yang tidak ada listrik. Antum akan lihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita ini sering tidak melihat bintang-bintang jemaah. Tapi kalau antum berangkat ke tempat yang tidak ada penerangan di sana, antum bisa lihat maha dahsyatnya ciptaan Allah ini jemaah.
hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba antum lihat. Makanya jalan-jalan tamasya, rekreasi ke tempat-tempat ciptaan Allah, tafadhal, itu termasuk menghilangkan kejenuhan. Nah, nggak apa-apa itu. Baik, pertanyaan kedua, ikut senam di lingkungan RT. Bercampur baur pria wanita dengan diiringi musik dan instruktur yang seksi. Dengan alasan guyub. Apa haram hukumnya, Ustaz? Astagfirullah. Yang laki bikin senam sendiri. Senamnya yang laki itu bersih-bersih apa. Yang perempuan sama perempuan silahkan tanpa diiringin musik. Perempuan dengan pakaian yang kalau di ruangan tertutup silahkan. Tapi kalau yang di RT, RW itu jamaah, ya Allah jamaah. Anak kau lewat itu kadangkala ada yang tua-tua ya ikut senam, di depannya ini perempuan yang seksi jamaah. Jadi yang tua itu semangat. Oh, nah ngomong. Seharusnya sudah saatnya bertobat gitu ya. Ini jelas lah, antum tanyakan kepada diri antum sendiri. Gimana hukumnya itu? Saat Anda mau tanya, misalnya Anda beli cemilan. Katakan cemilannya itu permen. Terus Anda ngambil permennya 5, tapi bilang ke penjualnya beli 10. Karena niat Anda sedekah tanpa sepengetahuan si penjualnya. Pertanyaannya, apakah hal itu diperbolehkan? Masya Allah. Alhamdulillah mobil-mobilan, bukan mobil beneran yang jatuh. Nggak ada masalah insya Allah jamaah, karena antum mau kasih dia, jadi antum niatkan sedekah, insya Allah tidak ada masalah. Karena antum yang mengikhlaskan hari itu untuk dia. Antum niat beli 10, tapi antum ambil 5 dari dia. Assalamualaikum Ustaz. Di tempat kerja saya setiap divisi diperintah oleh atasan untuk berdoa setiap pagi dan sore. Lalu difoto dan dikirim ke grup WA. Di dalam pengiriman foto tersebut terdapat tulisan berdoanya juga. Dan jika tidak mengirim foto tersebut merasa bersalah dan takut ditegur oleh pimpinan. Bagaimana Ustaz hukum berdoanya tersebut? Allah tidak akan kabulkan doa dari orang yang riya, yang ingin didengar, yang bermain-main saja. Maka kalau atasan memerintahkan kepada anak buahnya berdoa, dia berarti dia ingin kebaikan buat anak buahnya, agar di pagi dan petang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan berzikir. Hanya mungkin yang perlu dibicarakan oleh atasan, gimana kalau nggak perlu dikirimkan fotonya, foto sambil doa yang disampaikannya. Mungkin itu perlu menjadi sebuah masukan buat atasannya. Tapi kalau antum diperintahkan untuk mengirimkan hal itu, foto doanya umpamanya, foto antum sedang berdoa ya, foto, Anda rasa kurang tepat lah hal itu ya. Nah, Ana mau tanya Ustaz, Ana merasa banyak berbuat dosa, tapi banyak doa-doa Ana yang Allah kabulkan. Apakah itu termasuk istidraj Ustaz? Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang dia sukai, dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, maka ketahuilah itu istidraj. Kenapa? Biasanya orang itu akan sadar kalau sakit.
Anak ini merasa banyak dosa. Ketika anak sakit ya, anak beberapa hari ini merasakan batuk. Anak merasa memang harus muhasabah, harus introspeksi diri. Tapi ketika banyak dosa kemudian dikasih sehat sama Allah, doa-doanya dikabulkan, hati-hati. Allah mengatakan atau selalu membacakan firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun. Ketika orang itu lupa, dikasih peringatan sama Allah, dikasih nasihat, dia mengabaikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jal, apa yang terjadi? Allah kasih petaka, bukan petaka lagi yang dikasih, nikmat yang dikasih. Allah bukakan buat dia pintu-pintu kebaikan, dikasih nikmat sama Allah. Sampai ketika mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghta. Allah cabut nyawa mereka, belum siap. Ketika itu mereka akan penuh putus asa. Nggak ada gunanya sudah jemaah. Nggak ada waktu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika antum dikasih penyakit, dikasih musibah, mudah-mudahan itu akan menjadi peringatan buat kita sehingga menghapuskan dosa-dosa kita dan kita bisa lebih baik sama Allah Azza wa Jalla. Apa manfaat yang bisa kita dapat dengan memelihara jenggot selain sunnah Nabi? Ya, antum kelihatan laki-laki. Nah, antum kalau lihat manfaat jenggot jamaah, subhanallah. Antum lihat di masyarakat ya, itu dipandang alim, ada wibawa di diri dia. Maka yang pernah kejadian di Mekah, ada orang pakai jenggot, Masya Allah, ngerokok jemaah. Hei, kata dia, mutawe, kif, kata dia, gimana? Piara sunnah Nabi tapi masih ngerokok, kata dia. Malu orang itu, betul juga, dia mengamalkan sunnah Nabi, tapi dia masih merokok umpamanya. Maka jenggot itu bisa memelihara antum, memelihara diri antum dari dosa insya Allah. Dan manfaat terbesar jenggot itu adalah antum mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, dulu ketika kecil saya pernah mencuri. Apakah dengan menginfakkan uang dan berniat untuk dia itu bisa mengganti barang curian kita yang dulu, Ustaz? Berkaitan dengan mencuri jamaah, di masa kecil ini ada dua. Masa kecil sebelum baligh dan masa kecil sesudah baligh. Kita tahu masa kecil sebelum baligh, mencuri itu tidak berdosa buat anak kecil. Tapi tetap perbuatan itu perbuatan mungkar. Artinya walaupun tidak dicatat dosa, dia punya kewajiban mengembalikan. Anak kecil umpamanya batu mobilnya orang pecah, mobilnya orang, dia nggak dosa, tapi dia keluarganya punya kewajiban untuk menggantinya. Tidak mengatakan maaf mas ya, kan dia belum balik mas. Nah, urusan dia belum balik nggak dicatat dosa, tapi kaca mobil anak tolong diganti. Bapaknya kan sudah balik. Kalau bapaknya belum balik, seperti maka antum ganti, antum tetap ganti untuk yang seperti itu, walaupun tidak terhitung dosa ya, antum kembalikanlah kepada orangnya. Kalau antum tahu, kalau enggak antum sedekahkan agar orangnya dapat pahala dari barang yang antum ambil. Ustaz, semoga Allah menyatukan hati para dai-dai bermanhaj salaf di seluruh dunia. Ustaz, mohon nasihat dan pencerahan Ustaz. Demi Allah, saya sedih sekali melihat perselisihan para dai di Indonesia dalam masalah nyoblos. Akun-akun dakwah dan para asal terpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Bahkan ada dalam rumah tangga yang berbeda masalah nyoblos atau golput. Miris, ada akun dakwah yang memilih golput, mengatakan bahwa dai yang membolehkan memilih adalah penebar syubhat.
mengatakan juga bahwa yang membolehkan nyoblos itu seakan tidak yakin kepada Allah, bahwa cukup mengamalkan sunnah agar mendapat pemimpin yang baik, sampai-sampai harus ikut nyoblos, dan banyak lagi pendapat lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jamaah, masalahnya banyak di antara kita yang belum dewasa, yang belum siap menerima pendapat. Ada masalah-masalah ijtihadiyah yang ranahnya boleh beda pendapat, tapi sebagian maksa orang lain harus seperti dia. Inilah yang membuat akhirnya terjadi hizbiyah. Kalau antum pendapatnya nggak sama ana, berarti antum keluar. Ini yang menyebabkan kerusakan. Yang kedua, tadi kita lihat Rabi' selama 20 tahun dia nggak pernah berkata yang ucapannya itu kemudian dikomentari negatif. 20 tahun kalimatnya tas'ad, naik, karena kalimat yang baik itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita berusaha untuk belajar dengan membuka hati kita, bukan mengikuti nafsu kita. Rabi mengatakan, kalian itu wa ma tattabi'una al-khair haqqa ittiba'i, haqqa ittiba'i. Kalian tidak mengikuti kebenaran dengan benar juga, masih bercampur dengan syahwat dan nafsu kalian. Maka dalam masalah yang ada ruang untuk beda pendapat, yang ulama beda pendapat, buka hati kalian, lapangkan hati kalian untuk menghargai pendapat orang lain. Yang menyebabkan perpecahan itu adalah kebodohan. Di antara kebodohan adalah ta'assub, fanatik, taklid buta. Itu termasuk kita lihat orang-orang jahiliyah melakukan hal itu. Maka hendaklah kita masalah-masalah yang memang, ingat, masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Ada masalah, ya sudah, yang menyelisihi berarti menyimpang. Tapi kalau ternyata memang masalahnya para ulama ijtihad, ada yang mengatakan silahkan menyoblos, dan mereka bukan ulama-ulama yang bisa diremehkan keilmuannya, dan tidak pantas juga menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, seakan-akan membuka hati para ustadz itu, seakan-akan mengatakan ustadz ini nggak percaya, kurang yakin sama Allah Azza wa Jalla. Padahal sebenarnya masyayikh kibar telah memberikan atau mengemukakan pendapat mereka. Tapi sekali lagi masih banyak yang nggak dewasa. Kalau istilah orang dulu itu yang dibaca baru satu kitab, sehingga semuanya salah. Yang keluar dari kitab ini semuanya salah. Padahal seharusnya engkau membuka hatimu sekali lagi. Dan jangan memberikan komentar apapun ketika engkau nggak punya ilmunya. Berdoa. Maka yang mau nyoblos silahkan, ikuti hati nuranimu. Setelah engkau mendapatkan arahan dari para ulama, dari para ustadz, yang nggak mau nyoblos silahkan engkau malam ini sholat tahajud, minta sama Allah. Besok waktu orang nyoblos engkau sholat duha, kau berdoa minta sama Allah agar Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Dan doakan semoga orang-orang yang nyoblos mereka tidak salah memilih. Dan yang nyoblos pun berdoa juga, karena nyoblos itu cuma salah satu sarana, jamaah. Yang ngasih kepemimpinan itu Allah Azza wa Jalla. Kalau antum berpikir mungkin terjadi kecurangan, mungkin, semuanya mungkin. Allah mengatakan, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idhillu man tasha biyadikal khair. Ingat, kebaikan semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat anak buat tinggalkan komentar.
idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Engkau kalau ada orang bodoh berbicara, kau diam, jangan dijawab. Kalau engkau jawab, senang dia dengan jawabanmu, dia akan terus komentar macam-macam. Sudah, biarkan. Ini kita belajar untuk dewasa. Dan ini pun penjelasan para ulama. Ingat, ini buat kalian semua dan buat anak. Tidak boleh seorang muslim menjadikan seorang ustadz, seorang tokoh, seorang kiai, seorang guru sebagai standarisasi kebenaran. Ucapan dia pokoknya benar, yang lainnya salah. Ucapan manapun yang bertentangan dengan ucapan guruku salah. Nggak boleh kita. Antum pun di STDI nggak boleh menjadikan ucapan ana, ucapan Ustadz Arifin, ucapan Ustadz Muhammad sebagai standar kebenaran. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua pendapatnya itu bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama masalahnya ada ruang untuk beda pendapat, tolong hati kalian buka dan kalian diam. Berdoa, banyak beramal, insyaallah lebih bermanfaat buat kita. Nah, Ustadz, ana ketika keluar dengan istri ana, kemudian di jalan istri ana melihat akhwat yang mengenakan pakaian syar'i lengkap dengan cadarnya. Istri ana langsung menyuruh untuk melihat ke akhwat itu. Padahal ana sudah mencoba menundukkan pandangan, tapi istri ana tetap memaksa. Dan kalau ana sudah melihat beneran, istri ana langsung ngambek. Mohon sarannya Ustadz, istri ana kebetulan malam ini juga hadir. Wallahi jamaah macam-macam manusia itu jamaah. Nah, ya antum nggak usah lihat. Dia itu menguji antum. Dia menguji antum. Katakan ana nggak bisa ngelihat dia. Mataku hanya untukmu. Allahu Akbar. Nah, jadi memang ada perempuan-perempuan itu yang menguji suaminya. Nggak perlu diuji keikhlasan suaminya, nggak perlu diuji kesetiaan suaminya. Insya Allah suamimu bisa menjaga kehormatan dirinya hanya melihat kepadamu. Dan hendaklah yang ada itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati kepada kebaikan, bukan malah menyuruh suaminya melihat kemungkaran seperti itu. Kalau istri nyuruh suaminya, bang lihat tuh bang, lihat, aku kepingin baju kayak gitu bang, itu nggak apa-apa gitu. Artinya dia hanya ingin menunjukkan pakaiannya, aku kepingin pakaian seperti itu. Jadi bukan untuk melihat akhwatnya, hanya untuk melihat pakaiannya, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau akhirnya hanya untuk menguji kesetiaan suami, tak benar lah. Jadi untuk seorang istri, suamimu ketika di dalam kamar itu milikmu. Ketika suamimu keluar kamar, dia milik keluarga. Ketika suamimu di luar rumah, titipkan dia kepada Allah Azza wa Jal, karena dia sudah milik orang banyak. Ustaz, ana mulai kecil udah di Jember, keluarga di Kalimantan. Akhir-akhir ini adik ana selalu mengirim kajian tentang berbakti ke orang tua dan selalu menyuruh pulang ke Kalimantan. Tapi hati ana masih ingin di Jember, Ustaz. Solusinya dong Tat. Solusinya dong Tat. Hati ini menjadi bimbang antara di Jember atau pulang ke Kalimantan. Kumpul bersama keluarga. Ana soalnya sudah 25 tahun di Jember. Jazakallahu khairan. Kalau antum sudah 25 tahun di Jember, sudah cukup lah. Antum gak bosan sama Jember ini. Pergi. Kalau orang tua antum, subhanallah, kalau orang tua minta antum pulang dalam kondisi antum berjihad di jalan Allah, yang sifat jihadnya itu sunnah, antum balik.
Apalagi cuma urusan antum masih betah di Jember ya. Kalau bicara rizki, insya Allah antum berbakti sama orang tua, kumpul sama orang tua, mereka rindu. Dan antum nggak tahu kapan keluarga antum, orang tua antum meninggal dunia. Bisa jadi antum kehilangan salah satu pintu surga antum. Maka berusahalah untuk pulang ke sana. Safir tajid iwadan aman tufariquh. Kata Imam Syafi'i, bersafarlah engkau. Engkau akan mendapatkan ganti untuk orang-orang yang kau tinggalkan. Jadi kalau di sini engkau punya teman-teman yang sudah akrab, engkau akan dapat gantinya di sini. Kalau di sini engkau memiliki tempat pekerjaan yang bagus, strategis, Allah akan gantikan di sana. Lagi kalau niatmu berbakti kepada orang tua. Berangkat pulang. Malam ini antum bisa pulang, nasihat anak antum pulang. Bismillah. Dan subhanallah, ada seorang ustadz jemaah di Jakarta. Dia orang Bangil. Kebaktian dia sama ibunya. Kadangkala ibunya itu sore telepon sama anaknya. Telepon. Nak, Umi kok kangen sama kau nak ya? Kata dia. Siap mah. Kata dia. Tutup HP. Subuh dia ketuk pintu rumah Uminya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Fulan Mi, masya Allah. Cukup ibu mengatakan rindu, nggak minta pulang, itu seharusnya engkau, aduh masih banyak kerjaan ini itu macam-macam, tinggalkan semuanya. Dan janji Allah itu pasti jemaah. Antum kalau meninggalkan pekerjaan ini, subhanallah, anak ada kontrak kerja yang kalau anak gagalkan, anak nggak ketemu, gagal nih. Ada puluhan juta, ratusan juta. Antum pulang ke rumah, berbakti sama ibu, Allah kembalikan tuh miliaran buat antum, insya Allah lebih baik daripada apa yang antum tinggal. Saat bagaimana ketika kita sholat atau berdoa tiba-tiba gempa? Ya kalau gempanya dikit antum duduk aja lah. Kalau gempanya dahsyat, antum menyelamatkan diri silahkan. Dan belum tentu juga yang keluar selamat. Nah, jangan antum pikir Ustaz, yang penting kan usaha. Bisa jadi yang runtuh itu bukan yang tempatnya imam, yang di sana yang runtuh. Ada jemaah. Subhanallah, yang keluar pada kejatuhan genteng, yang di dalam alhamdulillah selamat. Padahal orang berpikir, oh bunuh diri engkau di dalam, kata dia. Enggak juga. Karena bisa jadi kekuatan ini bisa menjaga sehingga tidak runtuh. Maka kita nggak tahu. Makanya kalau antum mau menentukan sikap apa yang harus dilakukan ketika gempa, dan antum lihat. Antum kalau melihat di luar kayaknya susah, berat karena ada genteng-genteng jatuh, antum mungkin bertahan di dalam juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya mau menjalankan sunnah Ustaz, tetapi menjalankan sunnah Ustaz, tetapi ibu saya melarang dan saya disuruh beradaptasi dengan tetangga-tetangga. Disuruh beradaptasi dalam artian tidak bercelana cingkrang dan sebagainya. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya kalau bersama tetangga antum pakai sarung. Tetangga itu kalau sarung cingkrang nggak apa-apa. Celana cingkrang ribut. Celana di atas paha, ketawa-ketawa mereka jawab. Jadi kita beradaptasi dengan tetangga, selama yang dilakukan tetangga itu ma'ruf, kita lakukan bersama mereka. Artinya untuk menghormati ibu antum. Bagaimana beradaptasi dengan tetangga? Salam sama mereka, pulang dari masjid, melewatin mereka, assalamualaikum, duduk. Kalau bisa salaman sama mereka, tanya gimana kabarnya gitu. Karena urusan penampilan ini hanya beberapa saat jadi aneh, kemudian jadi terbiasa. Yang penting bagaimana antum secara sikap kepada tetangga itu baik. Antum berangkat kerja, pulang beli gorengan, lihat tetangganya dulu, fadhol fadhol makan. Mereka akan menghargai antum gitu. Tidak harus dengan antum melakukan sesuai dengan sunnah terhadap mereka. Kita bisa beradaptasi dengan tetangga kita, berbuat baik sama mereka, namun tetap dalam koridor syariat. Baik, pertanyaan terakhir. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz,
Sampai hari ini saya masih bingung dan belum memutuskan akan ikut pemilu besok atau tidak. Saya sedih Ustadz melihat teman-teman saya di Surabaya maupun di Jember, mereka sering memposting sindiran tentang pemilu, saling merendahkan dan mencela dengan mengutip perkataan para asatidnya yang mentahdir asatid lainnya yang berbeda pendapat. Jumlah kita ini sedikit dan adanya pemilu semakin membuat kita berpecah belah. Mohon Ustadz memberikan nasihat untuk bersatu kembali. Barakallahu fikum. Cuma tadi udah kita sampaikan. Urusannya kita Allah. Husnudzon sama saudara kita. Berburuk sangka kepada diri kita. Maka dalam masalah yang ada ruang untuk beda, Imam Syafi'i mengatakan Ra'i sawabun yahtamilul khata. Kata Imam Syafi'i, pendapatku ini benar, tapi bisa jadi salah. Imam Syafi'i mengatakan itu jemaah. Wa ra'yu ghairi khata yahtamilus sawab. Dan pendapat lain selain aku, pendapat orang lain buat aku salah, tapi bisa jadi benar. Ini dalam permasalahan yang ada ruang. Ketika itu yang kita pakai, nggak ada perpecahan. Yang ada saling menghormati. Maka jangan sampai setan itu masuk memecah belah barisan umat Islam. Kalau memang engkau nggak mau nyoblos, silahkan. Orang lain juga nggak bisa maksa dirimu. Tapi engkau juga nggak boleh memaksa orang untuk tidak nyoblos. Dan sekali lagi, harapan ana apapun hasilnya, pemilu besok kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ingin perubahan, tapi mungkin tidak ada perubahan. Mungkin kehidupan negeri kita tambah buruk. Dan semua itu disebabkan dosa-dosa kita. Kebaikan itu dari Allah dan keburukan itu dari dosa-dosa kita. Maka kita harus bermuhasabah, harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah kesian sama kita dan memperbaiki kehidupan di negeri kita ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.